Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, senang bisa bertemu lagi. Hari ini kembali kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam ibadah kita. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa berjumpa kembali, dan kami percaya Tuhan yang mempersatukan dan mengumpulkan kami di dalam link YouTube ini untuk belajar firman Tuhan dan menikmati firman-Mu ya Bapa. Karena itu berbicaralah kepada kami secara pribadi, bahkan pakai hamba-Mu juga yang sangat terbatas ini dengan kuasa yang tidak terbatas, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus yang akan mampu menolong kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, judul firman Tuhan hari ini adalah Indah pada Waktunya. Haleluya. Saya rindu firman Tuhan ini kiranya bisa menjadi kebutuhan dan jawaban kita hari-hari ini atas pergumulan masalah hidup yang sedang kita hadapi, mungkin bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan mungkin pribadi kita dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam kehidupan kita seringkali kita sedang menghadapi pergumulan masalah yang disebut dengan masalah ekonomi, masalah finansial. Apalagi di mana kita sedang menghadapi COVID-19, maka banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin salah satunya juga kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua atas anak-anak kita. Kita mungkin sedang menghadapi pergumulan ini tentang finansial, tentang ekonomi, sehingga akhirnya kita mengambil jalan pintas untuk meminjam kepada saudara kita, atau mungkin juga menggunakan kartu kredit atau cara-cara lain supaya kita bisa mendapatkan uang. Seorang yang bernama Benjamin Franklin mengatakan bahwa lebih baik tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan hutang. Jadi nyatanya ternyata yang membuat kita sering sekali terganggu kejiwaan kita, terganggu mungkin istirahat kita, itu karena kita memiliki satu pergumulan masalah hidup keuangan yang mengakibatkan kita akhirnya berhutang. Dan hutang itu bisa membuat kita terganggu hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan sahabat, dengan teman, bahkan juga mengganggu jam istirahat kita, mengganggu tidur kita. Nah, apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab katakan tentang berhutang? Ada beberapa ayat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Pandangan yang pertama dalam Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Yang pertama, poinnya adalah orang yang tidak membayar hutang adalah orang fasik. Orang yang suka meminjam namun lupa untuk membayar hutang atau lupa membayar pinjaman yang sudah diberikan, jika kita tidak membayarnya, maka kita disebut sebagai orang fasik. Nah, yang kedua, dalam Injil Matius 18 ayat 25 katakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Poin yang kedua, orang yang tidak membayar hutang akan mendapatkan atau menerima akibatnya. Ya, tentunya seperti itu. Orang yang tidak mampu membayar hutang biasanya maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Ya, mungkin hukuman, atau mungkin dia harus kehilangan barang yang dia kepunyai,
harus disita untuk menebus hutangnya. Atau mungkin yang lebih tragis lagi, yang lebih menakutkan lagi adalah ancaman. Ya, ancaman karena kita tidak bisa membayar hutang. Nyawa kita menjadi terancam, bahkan keluarga kita menjadi terancam. Nah, yang ketiga, Amsal pasal 22 ayat 7 katakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Poin ketiga ini, orang yang tidak membayar hutang akan terus menjadi seorang hamba, akan menjadi budak atas hutangnya. Baik, kita akan melihat secara terperinci dari sebuah cerita di dalam Alkitab. Kebenarannya yang pertama adalah, berserulah maka pertolongan segera datang. Ketika kita berhutang, ketika kita terlilit hutang, jangan lupa hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah selain meminta maaf kepada Tuhan dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita hutangi, jangan lupa untuk kita juga berseru meminta pertolongan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 katakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kita tahu bersama cerita ini. Nyatanya di dalam ayat 1 dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi. Artinya ternyata bukan hanya orang awam, bukan hanya jemaat yang mungkin juga mengalami masalah keuangan, masalah finansial, apalagi terlilit hutang. Dikatakan ini adalah istri dari para nabi, atau konteksnya pada zaman ini adalah istri dari hamba-hamba Tuhan, mengadukan halnya kepada Elisa. Siapa Elisa? Ya, hamba Tuhan juga. Dia meminta tolong, dia berseru kepada Elisa, dan dia ungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Istri Nabi itu berseru kepada Elisa. Seruan yang dilakukannya menunjuk kepada siapa yang dia dapat andalkan. Bicara tentang otoritas. Berserulah kepada Tuhan karena dialah memiliki hidup kita. Jadi ketika kita meminta pertolongan, pastikan kita meminta pertolongan kepada orang yang tepat. Dan jangan lupa tentunya yang harus saya dan saudara lakukan yang utama dan pertama adalah berserulah, mintalah kepada Tuhan yang empunya alam semesta ini. Dia yang sudah menjadikan hidupku dan hidupmu, menciptakan kita menjadi biji matanya, maka dia pun sanggup menolong kita untuk keluar, bahkan diberikan jalan keluar oleh Tuhan mengatasi masalah finansial kita, mengatasi masalah hutang kita. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Good news-nya, kabar baiknya adalah jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Dialah yang pemegang otoritas atas alam semesta ini. Mintalah, berserulah kepada Tuhan. Siang malam kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita. Bahkan Tuhan bukan hanya mendengarkan doa kita, Tuhan juga mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan karena kita sudah berhutang. Tuhan pasti berikan jalan keluar, dan Tuhan pasti memulihkan ekonomi kita, finansial kita. Ia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu
bersatu untuk menolong kita. Seperti judul firman Tuhan hari ini, indah pada waktunya. Yang kedua, Tuhan mau bantu selesaikan hutang kita dengan apa yang sudah kita punya. Tuhan mau menolong kita, Tuhan siap menolong kita, namun Tuhan mau kita juga bekerja sama dengan Dia. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 katakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali, dikatakan, sebuah buli-buli berisi minyak. Janda ini berkata jujur dengan situasi kondisi yang saat itu memang dia hanya punya buli-buli berisi minyak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasih, tadi saya katakan bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan kita juga untuk bisa menolong finansial kita, menolong ekonomi kita, supaya kita bisa keluar dari masalah hutang. Amsal pasal 10 ayat 4 katakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi Tuhan mau juga supaya kita rajin, berusaha, bekerja. Bahkan di dalam Amsal katakan kita harus belajar dari seekor semut. Amsal pasal 6 ayat 6 dan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Semut kita tahu dimanapun dia ada. Namun semut tidak hanya bekerja pada satu musim, tapi di mana dia bisa mendapatkan gula, maka dia akan terus mengambilnya, dan itu menjadi sebuah stok cadangan makanan buat musim-musim selanjutnya. Saya ingat ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Mbah Surip, ya, dia katakan dalam lirik lagunya, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Mbah Surip dalam kutipan lagunya mengatakan ternyata itu adalah pekerjaan daripada orang yang malas. Orang yang malas bangun tidur, ya tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Sampai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kerjaannya hanya apa? Tidur dan tidur lagi. Orang yang malas seperti itu yang dia lakukan. Namun berbeda dengan seorang yang bernama Kolonel Harland Sanders. Dia adalah penemu resep ayam goreng yang kita suka makan, Kentucky Fried Chicken. Dia mengatakan bahwa I have only had to rule. Do all you can and do it the best you can. Saya hanya punya 2 aturan. 2 rules dikatakan. Lakukan semua yang Anda bisa dan lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Masalah blessing, berkat itu adalah datangnya daripada Tuhan. Jadilah orang yang rajin. Tuhan mau memulihkan ekonomi kita, namun Tuhan juga mau minta kita lakukan bagian kita. Seperti tadi, Elisa katakan kepada janda di Sarfat itu, apa yang kamu punya? Ternyata janda ini bilang apa? Hanya punya buli-buli berisi minyak. Nah yang ketiga, jangan malu untuk memulai kebiasaan yang baru. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3-4 katakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Elisa memberitahukan kepada janda ini untuk pergi ke tetanggamu, pinjam bejana-bejana. Ya, bejana-bejana. Jangan terlalu sedikit dibilang. Semaksimal mungkin pinjam ya kepada tetanggamu. Istri Nabi itu harus bisa menyediakan bejana, jangan terlalu sedikit. Itulah yang dikatakan Elisa. Mulailah mengembangkan kapasitas kita ini untuk sesuatu yang besar dari Tuhan. Kembangkan kapasitas. Selain kita memiliki tangan yang rajin, tapi kita harus kembangkan kapasitas kita. Apa yang bisa kita ikuti secara online, pelatihan saat ini, ada UMKM dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk untuk kita bisa mengembangkan kapasitas. Untuk apa? Bukankah kita punya pergumulan tadi di awal tentang finansial, tentang ekonomi? Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Yang kita andalkan memang Tuhan. Namun Tuhan sekali lagi minta kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi masalah utama kita, pergumulan utama kita bukan karena kita kekurangan uang, bukan. Tapi Tuhan mau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Namun yang Tuhan mau sekali lagi, kembangkan kapasitasmu. Kita punya iman. I have faith. You have faith. Saya punya iman, Anda punya iman. Namun yang kedua, yang perlu kita lakukan juga mengembangkan skill kita, kemampuan kita, keahlian kita. Kalau seorang ibu yang bisa buat kue, buat kue. Jangan malu, jual, ya, tawarkan tetangga kanan kiri. Apalagi sekarang bisa serba online. Tinggal kita foto, kita posting di sosmed, di Instagram, di Facebook, ya, dari segala penjuru orang bisa melihat foto kita dan mereka bisa pesan secara online. Itu salah satu cara untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Pastor Jeffrey Rahmat mengatakan begini, Anda tidak akan bisa meninggalkan kebiasaan yang lama kalau Anda tidak memulai sebuah kebiasaan yang baru. Mungkin bagi kita pertama itu sangat memalukan untuk kita tawarkan makanan, kue yang kita buat atau produk barang yang kita buat, kita tawarkan ke tetangga. Mungkin malu karena tidak terbiasa. Namun itu harus kita lakukan. Ya, kalau Anda tidak memulai kebiasaan yang baru, kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang lama. Hutang kita ya tetap aja hutang. Kenapa? Karena kita tidak punya kebiasaan yang baru untuk mulai mengembangkan kapasitas kita, melakukan bagian kita. Pendeta Philip Mastova juga mengatakan kebebasan finansial itu dimulai dari sebuah disiplin untuk menghargai dan mengelola yang sudah ada. Jadi yang hari ini kita punya, kita kembangkan, kita jaga, ya. Yang hari ini kita punya, kita syukuri. Amin. Saya berharap kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita pada poin yang ketiga. Dan kita lanjutkan pada poin yang keempat, pada bagian terakhir. Segera lunaskan hutang dan hiduplah dari lebihnya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6-7 katakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Lihat, ternyata ketika janda ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Elisa, hamba Tuhan yang dikirim oleh Allah tepat pada waktunya, maka dikatakan janda ini pun dapat hidup lebih baik
hari-hari sebelumnya, penderitaan, pergumulan yang dia hadapi. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 katakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Milikilah tangan yang rajin, milikilah hati yang mau dikembangkan kapasitasnya, skillnya. Terakhir dalam Filipi pasal 4 ayat 19, terjemahan lama katakan, maka Tuhanku akan mencukupkan segala kekuranganmu menurut kekayaannya dengan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau cukupkan apa yang menjadi kekurangan kita. Kekurangan kita apa hari ini? Finansial kah? Keuangan kita kah? Atau kesehatan kita kah? Atau mungkin kita butuh damai sejahtera, butuh keharmonisan dalam keluarga? Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kekurangan kita. Indah pada waktunya pertolongan Tuhan atas hidupku dan hidup. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudaraku. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjawab kebutuhan Bapak Ibu hari-hari ini. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus yang menolong setiap Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan dan mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati apa menjadi kekurangan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hamba percaya indah pada waktunya Tuhan pasti jawab, dan tangan-Mu itu menolong Bapa, mengangkat dan memberikan apa yang menjadi kekurangan kami dan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bukan hanya buat kita, tapi juga bagi orang-orang sekitar kita. Silakan bagikan firman Tuhan ini sehingga makin banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh berjumpa dengan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.